Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovan Kakak Sarahat. Saya kelas 8C. Kali ini saya mendapatkan tugas ilmu pengetahuan sosial dari guru saya Pak Lanjar untuk menjelaskan tentang sejarah masuknya bangsa-bangsa Eropa ke dalam negara kita, Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan rempah-rempah dan juga kaya akan sumber daya. Belanda awalnya datang dan berdagang dan mencari rempah-rempah yang terkenal di Indonesia. Angkatan perang awalnya melindungi perusahaan Belanda tersebut yang dikenal dengan sebutan VOC. Angkatan perang inilah yang akhirnya memicu penjajahan Belanda terhadap negara kita, Indonesia. Berabad-abad Belanda menindas dan mengambil kekayaan Nusantara. Saat itu belum dinamakan Indonesia karena pada saat itu rakyat-rakyatnya belum bersatu dan juga belum merdeka. Banyak pejuang-pejuang yang tewas di tangan Belanda. Penjelajahan bangsa barat mencari rempah-rempah Nusantara melewati beberapa peristiwa, antara lain Columbus yang menemukan benua Amerika. Kebutuhan ekonomi menjadikan bangsa barat mencari sumber ekonomi baru, terutama hasil dari rempah-rempah. Keserakahan menjadikan Belanda lebih dari penjajahan. Tidak adanya hati nurani, tidak adanya kemanusiaan saat penjajahan, dan juga kekejaman dan penindasan terhadap rakyat-rakyat Nusantara. Perang terus terjadi antara kedua bangsa Eropa dan sekutu-sekutunya. Perang terjadi karena adanya perebutan antar wilayah kedua bangsa Eropa tersebut. Setiap pihak melakukan siasat untuk menaklukkan dan merebut kekuasaan. Cornelis de Houtman memimpin 4 armada untuk menjajah berbagai daerah yang ada di Nusantara. Belanda mengalami kebuntuan karena menghadapi Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda dipaksa mundur karena banyaknya pasukan yang mati dan banyaknya wabah penyakit yang tersebar. Sisa dari pasukan-pasukan Belanda tersebut terus menjajah hingga menemukan Pulau Bali. 1 tahun mencari rempah-rempah di Nusantara, Belanda akhirnya balik ke Amsterdam kemudian membawa hasil-hasil rempah-rempah. Keberhasilan Cornelis de Houtman pada tahun 1557 membuat pasukan dagang Belanda lainnya mendorong ekspedisi kapal lainnya. Perseteruan terjadi terhadap bangsa lain maupun bangsa sendiri. Belanda akhirnya mendirikan organisasi VOC. VOC adalah Persekutuan Dagang Belanda. VOC tumbuh dan menguasai Nusantara. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC sulit ditaklukkan karena ekonominya sangat maju dan kuat. Lebih dari 200 tahun, VOC menjadi perusahaan terkuat dan terlama di dunia. Masyarakat lokal Nusantara masih tidak tahu apa VOC dan bagaimana sifat licik dari VOC. Hal ini sangat merugikan Nusantara. Peperangan masyarakat Nusantara dengan VOC mengakibatkan kekalahan karena adanya adu domba, perpecahan, dan lain-lain. Kadangkala kerajaan A memanfaatkan Belanda untuk membantu menaklukkan kerajaan lain. Kerajaan lokal memanfaatkan Belanda dalam berbagai kepentingan. VOC menaklukkan pribumi dalam ratusan tahun. VOC terus menguasai wilayah Nusantara. Pada 1669 adalah puncak kejayaan VOC yang dinobatkan sebagai perusahaan terkaya di dunia. Akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena kebangkrutan. Selera pasaran bukan lagi rempah-rempah. Alhasil, harga ekonomi rempah-rempah hancur dan kebangkrutan melanda VOC. Terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi elit. Hutang melanda VOC dan akhirnya VOC dibubarkan dan bangkrut. Warisan VOC diberikan untuk Hindia Belanda. Hindia Belanda melakukan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan Kulturstelsel. Sistem tanam paksa ini lebih kejam dari VOC. Sistem ini mengharuskan masyarakat agar menjual hasil pertanian terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat Nusantara hidup dalam penindasan. Kemudian, politik etis dilakukan oleh masyarakat Nusantara terhadap Belanda. Politik etis ini diberjalankan karena banyaknya pihak yang mendesak pihak Belanda. Politik etis menjadikan Belanda sadar untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Belanda memberikan kesejahteraan terhadap rakyat Nusantara berupa bidang irigasi, bidang edukasi, dan bidang transmigrasi. Hal tersebut membuat rakyat-rakyat Nusantara akhirnya sadar atas penjajahan Belanda. Jepang terdesak pada Perang Dunia Kedua. Kota yang ada di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Hal ini kemudian memaksa Kaisar Hirohito untuk menyerah kepada Indonesia dalam pidatonya pada tanggal 15 Agustus 1945. Tanpa membuang kesempatan emas ini, akhirnya Indonesia menyatakan merdeka pada tahun
1945 dan pada tanggal 17 Agustus. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah masuknya bangsa Barat ke dalam Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih Pak Lanjar telah menerima tugas video ini. Sekian dan terima kasih.